Cita-cita ya, saya nggak terlalu yakin cita-cita ya. Tapi begini, ayah saya dokter kebetulan ya, dan kami dididik dan diharapkan untuk menjadi dokter juga. Itu profesi-profesi warisan ya. Anak tentara diharapkan jadi tentara, anak polisi diharapkan jadi polisi, anak dokter diharapkan jadi dokter. Cuma dalam beberapa hal justru anak guru jangan sampai jadi guru. Tapi bagaimanapun sosialisasi di keluarga kemudian membawa saya kepada profesi yang sekarang ini ya. Tapi begini ceritanya ya, ayah saya itu kecewa sebenarnya karena saya nggak bisa masuk IPA waktu SMA. Jadi teman-teman sekalian yang kemudian tidak bisa masuk IPA tidak perlu berkecil hati. IPA, IPS, bahasa itu sama saja sebagai ilmu-ilmu yang akan memberikan kerangka kita berpikir dengan baik ya. Jadi segera setelah saya tidak angka-angkanya tidak cukup bagus untuk IPA, guru saya mengatakan bahwa kamu lebih cocok memang di IPS atau di bahasa. Saya pikir di bahasa, waktu itu namanya budaya, itu akan lebih cocok dengan saya ya, karena saya cukup bagus di nilai-nilai di bagian situ. Lalu ayah saya kebetulan dia juga seorang dosen dan peneliti kesehatan masyarakat ya. Jadi dia bilang, kalau kamu nggak jadi dokter, kamu harus jadi antropolog. Saya kaget, antropologi ilmu apa? Waktu itu kita baru sekali itu dalam kurikulum tahun 84 ya, berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu baru dijadikan sebagai satu mata pelajaran khusus di SMA, antropologi. Dan ayah saya bilang, kamu jadi antropolog. Rupanya dalam pengalaman survei-survei kesehatan yang dilakukan ayah saya, dia beberapa kali bersinggungan dengan antropolog. Dan dia lihat antropologi satu ilmu yang bisa menyebatani ilmu-ilmu sosial dengan ilmu alam ya, karena dia dokter cuma bisa ngomong dengan bahasa ilmu alam, dia bilang. Jadi susah sekali saya kalau kamu nggak bisa ngerti ilmu-ilmu seperti itu. Well, ini adalah cara pandang khas orang tua ya, cara pandang khas orang tua untuk mendorong anaknya maju, dan standar maju kita selama bertahun-tahun barangkali sampai sekarang adalah anaknya jadi dokter atau insinyur. Nah, dari sekarang kita punya banyak sekali pilihan profesi, dan saya rasa orang tua kalian, orang tua muda jauh lebih terbuka ya memandang profesi dibanding generasi saya dulu. Begitu saya masuk ke jurusan budaya waktu itu dan berkenalan dengan ilmu antropologi, saya sedikit beruntung sebenarnya. Sayanya beruntung, sebenarnya kami waktu itu sial sekali ya, karena ilmu antropologi waktu itu di SMA itu belum ada buku teksnya. Sebagai mata pelajaran baru belum ada buku teksnya. Dan guru saya amat kreatif waktu itu, beliau mengambil buku pengantar antropologinya Pak Kuncharaningrat yang menjadi buku induk untuk semua mahasiswa antropologi. Itu diberikan di SMA. Lalu pelajaran sosiologinya itu buku induk mahasiswa sosiologi juga yang ditulis Pak Suryono Sukanto. Dan saya senang sekali ya, karena sebagai anak SMA dikasih buku-buku induk mahasiswa untuk kuliah. Jadi saya belajar dengan senang, dengan giat, dan nampaknya saya senang ya. Nampaknya saya senang. Jadi saya kemudian memilih untuk masuk ke antropologi di UI waktu itu ya. Untungnya lagi, dipakai lagi tuh buku-buku di perkuliahan. Jadi saya seperti mengulang pelajaran selama 2 tahun ya, kelas 2 dan SMA. Ya tentu saja saya agak lebih mudah ketimbang teman-teman yang lain barangkali ya. Dan kemudian saya dapat nilai-nilai yang alhamdulillah bagus. Dan saya mulai tertarik benar-benar dengan antropologi, terutama ketika saya mulai terlibat di dalam penelitian-penelitian, riset-riset. Nah, riset antropologi itu sangat khas. Kita tidak melakukan wawancara dengan questionnaire, tapi wawancara langsung, istilahnya wawancara mendalam. Datang di komunitas yang kita wawancara, bergaul terlebih dahulu dengan para informannya. Bukan kita meng-approach responden lalu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di dalam questionnaire, tapi kita dipaksa terus untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan arah pembicaraan kita. Dan pengalaman pertama saya melakukan etnografi, research antropologi di komunitas yang cukup lama, nampaknya sangat mengesankan ya buat saya. Saya belajar banyak hal di waktu itu penelitian saya di desa ya, 6 bulan di lapangan, dan saya sangat senang.
Saya tanya pada supervisor saya, boleh nggak saya tambah 2 bulan lagi? Boleh kalau kamu nikmatin. Oh, saya senang, saya tambah lagi di sana. Dan itu sangat membekas, ya, sangat berkesan buat saya. Dan saya mulai saat itu saya putuskan lebih baik saya jadi peneliti saja. Ya. Nah, profesi peneliti tahun 92-93 relatif terbuka, banyak sekali proyek-proyek penelitian, proyek pembangunan yang membutuhkan ahli-ahli ilmu sosial. Tapi di sisi lain kesempatan juga terbuka untuk menjadi dosen di alma mater saya. Dan tahun 85 ya, selesai saya S2, saya mulai apply di jurusan antropologi waktu itu. Tapi saya sempat juga menjadi peneliti di Center for International Forestry Research, ya, satu pusat research kehutanan internasional di Bogor, dan saya sempat menjadi permanen staff di sana selama beberapa saat, dan riset saya mengenai masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dan saya sangat menikmati ya berjumpa dengan komunitas yang selama ini nggak pernah saya bayangkan bagaimana struggle mereka hidup sehari-hari dan bagaimana tradisi mereka yang sangat berbeda dengan kita. Tahun 98 saya baru kemudian resmi masuk sebagai staf pengajar atau dosen di jurusan antropologi. Ya, secara umum antropologi dilihat sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan, ya, kebudayaan manusia. Ilmu mengenai manusia, khususnya mengenai kebudayaan. Dan kalau kita bicara kebudayaan, sebenarnya kita bicara soal perilaku sehari-hari, cara berpikir orang sehari-hari, yang sering sekali dipersempit bidangnya menjadi kesenian misalnya ya. Jadi antropologi belajar apa? Yaitu belajar hal-hal yang sifatnya kesenian, belajar tradisi ya, sesuatu yang tradisional, dan sebagai sebuah kajian nampaknya itu seperti diremehkan banyak orang ya. Kalau cuma menari, mengkaji tari atau mengomentari tarian, mengomentari tradisi, kayaknya nggak usah antropolog deh, semua orang bisa. Ya. Jadi itu membuat banyak sekali kalau kita baca di media massa, orang nampaknya bisa aja mengomentari event budaya, event seni, siapapun bisa ya. Dari teknik, dari kedokteran, bahkan dari MIPA, apalagi dari ilmu sosial ya. Sangat biasa dan nampaknya bisa ngomong. Jadi di mana ilmunya? Apa pentingnya ilmunya? Antropologi secara sistematis memberikan tools ya, instrumen, perangkat untuk mendekati fenomena kebudayaan. Nah, kami di antropologi percaya bahwa di balik perilaku manusia itu ada semacam tatanan di dalam sistem kognisi, disebutnya sistem pengetahuan manusia, yang kemudian ada orang yang bilang memberi kerangka, ada orang yang bilang membatasi atau memberi referensi bagi perilaku ya. Kalau teman-teman dididik sebagai orang Jakarta gitu misalnya ya, dan suatu saat pergi ke Kalimantan dan harus mengetuk pintu, sistem pengetahuan kita sebagai orang Jakarta kita pakai nih. Gue kalau ngetuk pintu mau bertamu, apa yang gue bilang? Tok tok tok, lalu bilang apa? Permisi? Ucap salam? Kita tahu misalnya di Kalimantan pada kelompok suku bangsa Dayak misalnya banyak beragama non-Muslim. Apakah kita ucap salam? Ya. Ini kita berpikir. Nah, ketika berpikir, sistem pengetahuan kita sebenarnya sedang mencoba mencari-cari referensi ya. Oh, ini orang Dayak. Oh, agamanya bukan Muslim. Jadi apa salam yang cocok? Permisi barangkali lebih enak, gitu ya. Dan kemudian masuk ke sana. Itu adalah kebudayaan. Ya, cara kita berpikir, memberikan mencari referensi untuk perilaku kita, itu kebudayaan. Jadi itu adalah satu proses di dalam sistem pengetahuan kita yang selalu bertambah, berakumulasi dari hari ke hari, dari pengalaman kita, dari perjumpaan kita dengan banyak orang, secara sistematis menjadi bagian dari sistem pengetahuan manusia. Nah, antropologi diberi perangkat untuk menjelaskan isu itu secara lebih baik kepada umum ya. Nah, ini tentu saja akan sangat berguna untuk mereka yang terlibat di dalam misalnya ya merancang perubahan. Sekarang ini kita bicara soal COVID ya. COVID-nya itu diselesaikan dengan obat dan vaksin, bukan urusan antropolog. Ya. Lalu orang mulai mencoba untuk mengeliminir, mempersempit penyebaran COVID
memakai masker, dikampanyekan penggunaan masker. Mungkin teman-teman dari ilmu sosial, dari ilmu komunikasi bicara bagaimana mengkomunikasikan memakai masker ya. Tapi persoalan bagaimana mengubah perilaku kita keseharian, nah, itu mestinya antropologi yang bermain. Ya. Karena di balik perilaku tadi ada sistem pengetahuan. Apa sih yang ada di balik masker itu? Apa makna dari masker itu? Kalau kita pakai masker itu apa artinya? Apa gunanya? Bagian ini yang harus disentuh gitu ya. Jadi buat saya antropologi itu menjadi satu ilmu yang penting kalau kita mengkaitkan itu dengan berbagai isu perubahan, terutama perubahan perilaku. Ya. Masih ingat waktu MRT di Jakarta baru di launching? Kita semua bergembira, kita semua merayakannya dengan ada yang gelar tikar di stasiun, makan-makan, ada yang bergelantungan di di handrailnya itu ya. Senang sekali ya, heboh sekali. Waktu itu sempat berpikir bagaimana perilaku orang Jakarta ketika menggunakan MRT. Dalam satu wawancara saya sampaikan MRT ini akan mengubah banyak perilaku orang Jakarta. Untuk menjadi tertib yang pertama, karena ada aturan-aturan yang sangat baku di MRT, dan terutama nantinya akan membuat berjalan kaki itu menjadi hal yang biasa buat orang Jakarta. Orang Jakarta kan malas sekali, ya. 100 meter, 200 meter dia cari ojek. Sekarang Gojek ya. Tapi nanti dengan jarak yang nyaman, turun stasiun MRT, lalu kemudian ke lokasi-lokasi terdekat, mereka akan berjalan. Stasiun MRT-nya saja di bawah mulai jalan. Nah, bagaimana membiasakan jalan kaki ini? Ini adalah persoalan perubahan perilaku. Ya, mau tidak mau kita dituntut untuk berubah. Kalau nggak berubah, ketinggalan semuanya. Ya. Dan perubahan itu kita suka atau tidak suka akan terjadi. Menariknya, sadar atau tidak sadar kita terlibat di dalam perubahan itu. Sampai kemudian ada suatu titik di mana kita merasa, kok jadi beda ya dengan dulu ya. Dan teman-teman memperhatikan akselerasi perubahan itu makin cepat. Ya, makin cepat. Ya. Pandemi ini di satu sisi mempercepat akseptansi dunia digital ya. Di kampus, di sekolah misalnya, dari dulu coba ditawarkan sekolah jarak jauh dengan modul-modul ya, tapi hanya UT yang pakai. Nah, sekarang semuanya pakai itu. Ya. Dan kalau nanti kita mudah-mudahan segera normal kembali kondisinya, apakah kita akan tinggalkan sistem ini? Saya rasa kok tidak. Tetap akan aja pertemuan-pertemuan tatap muka tetap ada, tapi sistem pembelajaran jarak jauh sekarang sudah menjadi bukan alternatif lagi, jangan-jangan mainstreamnya ke situ. Jadi cara kita bersekolah, cara kita mendapatkan pendidikan mungkin ya, niscaya akan banyak sekali berubah dengan situasi ini. Anak muda jauh lebih cepat belajar, jauh lebih cepat berubah. Mestinya ilmu-ilmu mengenai budaya lah yang bisa menjelaskan fenomena itu dengan baik, apalagi kalau mau merancang perubahan itu ke arah mana. Ya, FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sejarahnya cukup panjang ya, dan ini sangat terkait dengan cara pandang kita, orang Indonesia, terhadap ilmu sosial. Ya. Jadi kalau kita melihat riwayatnya dulu, tahun 50-an, fakultas ini, ilmu-ilmu yang diajarkan itu berimpit dengan misalnya ya, ekonomi dan hukum misalnya ya. Lalu kemudian ekonomi mantap menjadi fakultas sendiri, fakultas hukum juga menjadi fakultas sendiri, hukum. Jadi kemudian menjadi fakultas ilmu sosial. Ya. Agak lama menjadi FIS ya, FIS ya. Dan kemudian menjadi fakultas ilmu politik ya, ketika ilmu-ilmu politik itu makin berkembang lagi di tahun 70-an, 80-an. Ya, makin berkembang. Tapi saya rasa saya mau jelaskan bahwa secara umum, kalau kita mendengar kata ilmu sosial, concernnya atau isu utama yang mau dibahas adalah tentang manusia. Semua ilmu nyaris semuanya tentang manusia. Tapi pada ilmu sosial, pokok bahasanya adalah pada perilaku manusia. Oke.
Jadi yang utama misalnya yang kita sebut sebagai ilmu-ilmu murni, pure science, sosiologi. Ilmu yang fokusnya adalah pada perilaku manusia, khususnya pada interaksi manusia, ya, pada pola pergaulan, interaksi satu manusia dengan satu individu dengan individu lain di dalam satu masyarakat. Jadi ada satu kajian yang secara khusus mempelajari bagaimana kelompok-kelompok tertentu ini mendapatkan perhatian yang lebih. Utamanya adalah secara umum ya, bagaimana individu-individu itu bisa didorong meningkat taraf hidupnya, kesejahteraannya ya. Jadi dari kaum yang tidak beruntung atau yang less developed istilahnya, yang kurang berkembang, itu didorong untuk menjadi lebih berkembang misalnya ya. Ini menjadi cikal bakal dari ilmu kesejahteraan sosial. Jadi dari ilmu murninya sosiologi, kemudian ada kriminologi yang memperhatikan aspek perilaku menyimpang, ada kesejahteraan sosial, ilmu yang lebih mempelajari bagaimana meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai sumber daya yang ada di sekitar untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan tertentu ya. Jadi ilmu yang sangat penting. Di tempat lain sering juga disebut sebagai sosiatri ya, kalau teman-teman lihat kesejahteraan sosial, sosiatri. Jadi itu ilmu sosiologi. Kita juga kenal ilmu politik yang saya sampaikan tadi ya. Nah, di dalam ilmu politik yang dipelajari adalah perilaku untuk menggunakan, mempertahankan dan memaintain ya, memelihara power atau kekuasaan, kurang lebih kayak gitu. Di tingkat makro yang dipelajari adalah hubungan antar lembaga-lembaga negara misalnya ya, bagaimana mengatur negara sebagai satu unit sosial yang secara khusus menjadi alat untuk mencapai kemakmuran ya. Di sisi mikro kita bisa melihat perilaku ya, political behavior, ya, perilaku politik dari para aktor politik ya. Kalau kalian tertarik untuk menjadi politisi, nah itu menjadi bagian yang penting ya. Politik di tingkat makro mempelajari relasi antar lembaga, DPR, DPRD, Presiden, Menteri, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu secara sederhana ya. Tapi di sisi makro kita juga bisa melihat hubungan antar negara ya. Negara Indonesia, negara-negara di ASEAN, di negara maju yang lain. Berkembang ilmu khusus dari ilmu politik yang mempelajari relasi dengan negara-negara lain ya. International relation istilahnya ya, hubungan internasional. Jadi satu ilmu sendiri. Ya, jadi kita sudah mengenal 5 ilmu di ilmu sosial ya, di FISIP ya. Dekat dengan politik ya, sebenarnya kami dulu juga memiliki ilmu administrasi, secara khusus administrasi negara misalnya ya. Ya, secara spesifik administrasi negara itu mengatur, mempelajari tata kelola instansi-instansi atau lembaga-lembaga negara. Ya. Kemudian diperluas bukan cuma persoalan instansi negara, tapi juga instansi bisnis ya. Jadi kita juga mengenal ilmu administrasi niaga, business administration. Dan kemudian secara khusus kita melihat ada yang konteksnya adalah kebijakan keuangan atau kita bilang kebijakan fiskal ya. Jadi ada ilmu administrasi negara, administrasi niaga, administrasi fiskal. Dan mereka satu jurusan yang besar, yang kuat. Dan sekarang berdiri sendiri sebagai satu fakultas ilmu administrasi. Kita juga mengenal satu ilmu yang sangat populer dalam konteks teori maupun praktek ya, ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi. Di dalamnya ada, kita bisa mempelajari isu-isu yang terkait dengan broadcasting, ya, media studies, jurnalistik, PR, public relation ya. Itu ilmu-ilmu yang sangat luas, yang sangat terbuka, dan kami memiliki program studi departemen komunikasi yang sangat kuat di UI. Saya rasa ini salah satu jurusan favorit di universitas yang lain ya, jurusan ilmu komunikasi. Tambahannya di tempat kami ada juga antropologi ya, yang saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi kita punya berapa? Sosiologi, kesejahteraan sosial, kriminologi, politik, AI, komunikasi, dan antropologi. 7 ya? Ya, ini jenis-jenis ilmu sosial yang ada di fakultas ini. Saya sampaikan juga ada
Fakultas Ilmu Administrasi, ya. Seringkali dikategorikan sebagai ilmu sosial adalah ilmu hukum, ya, di Fakultas Hukum. Orang juga sering secara sembarangan mencampur ilmu sosial humaniora, ya, jadi ada Fakultas Ilmu Budaya. Antropologi ada di antara itu, ya, ilmu yang ada di antara social science dan ilmu humaniora. Juga ada ilmu ekonomi yang secara umum juga dikategorikan sebagai social science, dan ilmu psikologi yang ada juga fakultasnya. Jadi pendeknya ya, ilmu-ilmu sosial sangat luas dan tidak hanya terwadai oleh FISIP, ya. Jadi secara umum ada Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Fakultas Ilmu Ekonomi, ya, dengan berbagai spesifikasinya masing-masing. Jangan khawatir ya, orang tua kalian, generasi saya dan yang sebaya itu dibesarkan dalam tradisi yang berbeda dengan kalian. Tradisi atau cara memandang kerja, ya. Jadi ini antropologis nih sifatnya ya. Dulu waktu saya lulus dari S1, ayah saya selalu bertanya dengan resah, ya, kamu kerja di mana sekarang, Ci? Oh, saya lagi ngerjain proyek A, proyek B. Terus dia lanjutkan dengan pertanyaan, itu pekerjaan tetap? Iya, tetap. Oh, kamu sudah diangkat pegawai? Enggak begitu, ini tetap selama 3 bulan. Oh, kontrak, gitu ya. Lalu dia tanya lagi setelah berapa bulan kemudian saya temui orang tua, kamu sekarang sudah diangkat jadi pegawai? Enggak, saya asisten dosen gitu. Ya, bayangin dari tahun 93 sampai 98, 5 tahun ketika saya magang di Departemen Antropologi, ayah saya selalu bertanya dengan resah, kapan kamu diangkat sebagai pegawai tetap? Ya. Orientasi bekerja waktu itu yang disebut bekerja adalah steady job, ya, pekerjaan tetap. Kalau bisa jadi PNS, saking tetapnya ya, swasta gitu. Jadi pertanyaannya adalah, SK-mu sudah turun belum? Lalu setelah SK-nya turun, sudah naik pangkat belum? Ya, jadi pekerjaan dilihat dari steady job, kematangan atau karir itu menjadi satu hal yang penting. Ini sudah berubah sama sekali sekarang ya. Jadi kalau teman-teman belajar atau baca-baca ilmu ekonomi, lihat om, tante, dan kakak-kakak kalian bekerjanya, nggak ada lagi yang mau jadi pekerja tetap ya. Yang dikembangkan adalah kapasitas keterampilan individual sehingga dia bisa bekerja di manapun sektor, dan lebih banyak anak-anak sekarang tertarik pada yang namanya project-project, ya, gigs istilahnya, ya. gigs ekonomi ya. Kalau kita dapat job ya, 1 tahun syukur ya, setengah tahun, 6 bulan lebih bagus lagi. Yang penting kemudian kita dapat kompensasi yang kalau diakumulasikan jangan-jangan lebih banyak timbang saya bekerja 5 tahun sebagai pegawai tetap di universitas. Ya, jadi anak-anak sekarang didorong oleh kondisi yang ada sekarang, perubahan ini, untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga bisa acceptable di banyak dunia kerja. Nah, secara khusus ilmu-ilmu sosial menyediakan perangkat, saya sampaikan tadi ya, untuk menganalisis relasi hubungan antar manusia. Kalau kalian nanti di komunikasi, belajar media studies, belajar broadcasting dan sebagainya, di politik belajar bagaimana exercise power, di antropologi belajar bagaimana mempergunakan kebudayaan, memakai visi kebudayaan, dan banyak ilmu lain. Nah, itu adalah keterampilan, skill, modal yang kalian bisa pergunakan di banyak sektor industri sekarang ini ya. Saya baru dapat informasi seorang kawan, anaknya bekerja, lulus dari kriminologi. Ya, mau kerja di mana kriminologi? Waktunya dia kerja di satu hotel besar ya, satu jaringan hotel yang besar. Dan dia ditempatkan sebagai analis situasi. Kerjaannya pagi dan sore cuma ngamatin berita mengenai kondisi sosial budaya saat ini, di hari ini, yang kira-kira akan mempengaruhi kenyamanan dan kedatangan tamu dan berbisnis. Kerjaannya cuma baca koran, baca sosial media, melihat isu-isu, dan dibayar 1 bulan dengan 2 digit ya. Pertama kerja gitu.
ayahnya senang sekali, teman saya senang sekali. Dan ditanya kemananya, kira-kira kamu akan betah nggak di situ? Ya sekarang senang-senang aja sih. Nanti kamu akan jadi pegawai tetap di situ? Enggak, nanti saya cari hotel lain yang lebih bagus. Enteng ya. Ya, jadi itu adalah hakikat bekerja di masa kini ya. Tidak lagi sangat terkait dengan bidang-bidang yang sempit, ya, bisa lebih luas, dan ikatan bekerjanya bisa sangat luas ya. Jadi jangan khawatir soal pekerjaan. FISIP ini makin hari makin naik ya peminatnya ya. Kalau saya beri contoh misalnya ilmu antropologi di mana saya mengajar ya. Waktu saya kuliah itu menerima mungkin 30 orang, lalu yang kemudian daftar ulang sekitar 25 gitu ya. Dan nanti selesai 15-20 orang ya, sedikit sekali ya. Nah, itu membuat kami kenal 7 angkatan ke atas dan 7 angkatan ke bawah. Tapi makin kesini makin banyak ya. Pernah kami menerima satu angkatan sampai 70 orang ya. Dan terakhir ini tahun 21 sekitar 60 orang kami menerima mahasiswa. Dan jurusan antropologi, Departemen Antropologi, dalam hal ini program studi sarjana antropologi, termasuk yang paling kecil di FISIP ya, menerima mahasiswa. Jadi kalau dibanding jurusan lain barangkali misalnya komunikasi atau politik, mereka bisa sampai 80-90 orang, bahkan pernah mencapai 100 ya. Jadi sekitar total secara umum sekitar 400-450 orang mahasiswa baru. Saya tidak yakin, mesti saya cek sekali lagi ya, tapi sekitar itu yang diterima di tiap tahun ajaran baru. Makin kompetitif. Tetapi untuk masuk ke FISIP UI itu cukup terbuka ya, jalur-jalur masuknya ya. Mulai dari SNMPTN, SBMPTN ya, yang diselenggarakan secara nasional, secara bersama-sama dengan universitas lain. Dan jalur ujian masuk mandiri yang kita sebut sebagai SIMAK UI ya. Jadi jangan khawatir, ada banyak cara masuk ke UI, ke FISIP UI. Saya rasa di banyak universitas juga memakai jalur yang serupa ya. Ada yang jalur melalui seleksi nasional, baik melalui tes maupun ujian berbasis komputer, UTBK misalnya ya, atau yang dari jalur raport ya. Dan dari sekarang ya, bukan cuma pelajar kelas 2 ya, tapi saya rasa mulai di serius meningkatkan prestasinya dari kelas 10 ya, karena penelusuran calon mahasiswa sudah dimulai dari awal sekali SMA, dan kemudian nilai-nilai itu dipakai untuk masuk ke perguruan tinggi ya. Itu seleksi nasionalnya ya, ada yang lewat tertulis, ada yang seleksi nilai di SMA ya. Lalu kemudian setiap perguruan tinggi termasuk di UI itu juga ada penerimaan lewat jalur mandiri ya. Kalau di UI melalui SIMAK UI ya, itu ada tes sendiri masuk di situ. Jadi tetap semangat ya, jangan ragu, jangan khawatir, jangan kecil hati. Ada banyak cara untuk meningkatkan modal ya untuk masuk ke perguruan tinggi. Ya, sangat berasa perbedaannya ya, sangat berasa perbedaannya. Barangkali 20-30 tahun yang lalu orang tua kalian ketika di kelas dilatih untuk duduk dengan tangannya begini, lalu memperhatikan, melihat gitu ya. Dan itu yang disebut tertib ya. Belajar dengan baik kalau tangannya tangannya ditaruh di meja, lalu mendengarkan dan sunyi. Hanya dosennya yang ngomong ya. Dan dosennya juga menciptakan suasana biar kelasnya tenang, tidak berisik, dan kemudian hanya suara dia yang terdengar jelas di kelas. Tapi suasananya berubah sama sekali sekarang ya, dimana justru orang yang dianggap atau mahasiswa atau pelajar yang dianggap pintar dan memperhatikan adalah mahasiswa yang berisik, yang selalu mempertanyakan penjelasan dari gurunya.
Gurunya bilang misalnya, kebudayaan adalah sebuah sistem yang mengatur perilaku manusia. Kok sistem sih Bu? Kok sistem Pak? Gitu. Kalian boleh langsung menyeletuk kayak gitu ya. Dan kemudian dosennya atau gurunya akan bilang, kalau bukan sistem menurut kamu apa? Ya. Cara belajar seperti ini niscaya nggak terjadi atau jarang sekali dilakukan di masa lalu. Guru balik bertanya kepada murid, pada mahasiswa, dan sama-sama mengelaborasi jawaban murid, jawaban mahasiswa. Ya, jadi perubahan sistem belajar ini menarik, tapi pada sisi yang lain, respons dari mahasiswa, respons dari para pelajar itu juga sekarang itu menjadi semakin aktif ya, semakin aktif. Sekarang ini saya merasa aneh kalau ada kelas yang sunyi. Ya. Tapi nampaknya enggak, semua kelas sekarang rame, setiap kali kita mengakhiri satu sesi setelah 20 menit, 10-15 menit menjelaskan sesuatu, ada yang mau bertanya, slup. 5, 6, 7, 30 orang, 10 orang bertanya. Nah, menarik juga bahwa kemudian cara belajar kita tidak menempatkan guru atau dosen menjadi yang paling tahu. Ya. Kami di universitas sekarang dilatih untuk melempar pertanyaan mahasiswa kepada mahasiswa lain. Dan saya rasa di SMA sudah dimulai ya. Menurut kamu bagaimana? Lalu kemudian kita diskusikan jawaban itu, elaborasi. Nanti di akhir baru ada debriefing, ya. Kita masukkan konsep-konsep dan materi sehingga tidak lari dari bahasan yang sudah ditentukan. Berubah sama sekali, tapi saya yakin berubahnya menuju satu hal yang baik. Mahasiswa menjadi lebih aktif, murid menjadi lebih aktif, tidak saja membaca textbook atau artikel-artikel yang diminta oleh guru dan dosen, tapi mereka punya akses kepada digital library di internet ya, atau sumber-sumber materi pelajaran yang lain di luar materi library yang sangat formal ya. Ada banyak sekali sumber pengetahuan di sana. Ada banyak sekali cara untuk masuk perguruan tinggi ya, dan yang paling populer adalah dengan bimbingan tes. Ini tentu saja adalah salah satu cara ya, tapi saya menganggap itu sebagai shortcut ya, cara cepat untuk masuk ke perguruan tinggi. Silahkan dicoba. Yang saya mau sarankan adalah kalian dari kelas 10, 11, 12 tiap hari belajar dengan baik. Sehingga yang menjadi lebih penting bukan lulus tes masuk perguruan tinggi saja, tetapi nanti kalian juga sudah siap untuk mengikuti pelajarannya. Ya, jadi menguasai pelajaran, materi pelajaran itu jauh lebih penting, jauh lebih bagus untuk kita capai ketimbang hanya untuk sekedar lulus ujian, lulus tes masuk. Saya sampaikan bukan lulus tes masuk itu nggak penting, penting sekali karena itu adalah standar untuk masuk perguruan tinggi. Tapi kalau kalian menguasai pelajarannya dengan baik, niscaya segala macam tes akan bisa dicapai dengan baik. Kalau kalian merasa kurang yakin, merasa banyak hal yang ketinggalan, barulah kalian boleh persiapkan diri dengan berbagai macam bimbingan tes itu tadi ya. Tapi sekali lagi, yang utama adalah belajar dengan baik, persiapkan diri kalian dengan baik dari kelas 10, 11, 12 ya, dan kuasai materinya. Bukan kuasai soal-soal tesnya, kuasai materinya ya. Jadi banyak mahasiswa baru yang lolos masuk ke UI, tapi pada perkembangannya kemudian kelihatan tidak siap ya, karena mereka hanya mempersiapkan untuk masuk lolos tesnya saja. Jadi pas masuk kemudian agak kesulitan masuknya. Saya rasa itu ya. Jadi nggak ada cara instan, tetap harus tekun dan dari awal sekali sudah konsentrasi untuk menguasai satu mata pelajaran dengan baik. Kalian adalah native ya, digital native. Dari lahir kecil sudah bersinggungan dengan dunia digital ya. Jadi saya rasa cara kalian mendapatkan hiburan dengan buka YouTube gitu ya, cara kalian berkomunikasi dengan teman-teman melalui sosial media adalah satu hal yang kalian sudah peroleh sejak lahir. Dari lahir sekali orang tua kalian sudah nyetelin musik di YouTube gitu misalnya ya, lewat gawai mereka ya. Dan attachment kalian dengan dengan gawai itu sangat
erat ya, sampai susah dipisahkan, banyak orang tua khawatir anak-anak nggak bisa dipisahkan dengan gawai. Tapi salah satu hal yang positif adalah kalian bisa belajar lebih mandiri. Startup pendidikan adalah salah satu bagian yang penting dari upaya untuk mendapatkan materi belajar secara mandiri, dan itu membuka kesempatan belajar yang jauh lebih luas ketimbang kalian masuk secara formal ke institusi pendidikan seperti sekolah atau kursus-kursus. Jadi saya rasa startup pendidikan ini satu hal yang harus dikembangkan ke depan dalam rangka untuk lebih memberikan kesempatan belajar pada banyak orang. Native digital seperti anak-anak masa kini udah jauh lebih siap untuk menerima itu. Saya rasa mungkin juga perlu dikembangkan berbagai media atau startup pendidikan yang bisa menjangkau orang-orang yang awam terhadap isu-isu digital ya. Jadi ada dua kelompok nih, kelompok yang digital native dan orang-orang yang memang mempelajari akses digital secara lebih lambat ya, yang generasi yang lebih senior timbang kalian.